Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP mohon di silent atau dimatikan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian yang nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 49, Ku bersyukur Ia tebusku. Pujian nomor 49. Bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di jantungku. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, bagiku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di jantungku. Ia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami ucapkan syukur kepadamu untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk berkebaktian. Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Jika sudah membuka Alkitab kita akan membaca ayat ini secara bergantian. 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dan dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu membaca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah mati, melainkan orang yang hidup. Kamu benar-benar sesat. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Pujian nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya
Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Selanjutnya kita lihat ayat hafalan kita yang terdapat di buletin. Ayat hafalan diambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan mencoba menghafalkannya 1 kali. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari kita mencoba tanpa melihat teks. 1, 2, 3. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Selanjutnya kita akan melihat kuota gereja. Bagi yang bertugas minggu depan, silakan dapat diperhatikan jadwalnya bertugas. Kuota gereja yang pertama, Camp Remaja Pemuda, jika Tuhan izinkan akan diadakan pada tanggal 24 sampai 25 April tahun Tuhan 2023. Remaja, remaji, SMP atau SMA
diharapkan bisa mengikutinya waktu pendaftaran terakhir pada hari ini. Jika tidak ada yang baru, kita doakan agar Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja kita ini. Selanjutnya, kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Ibu Wango. Sambil menjalankan persembahan, kita nyanyikan pujian nomor 52, Ku Berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, kau berserah pada Yesus. Aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan senap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami, agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak, silakan menuju ke kelas sekolah minggu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Rudikus dengan tema kebangkitan untuk hidup kekal. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat malam. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami dapat datang ke rumah-Mu untuk berkebaktian. Kiranya Engkau menuntun kebaktian sunset ini dari awal sampai akhir. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, anggota gereja yang berhalangan hadir, kiranya Engkau yang menolong mereka agar mereka dapat kembali pada minggu setelah ini. Kami serahkan juga ya Tuhan, khususnya untuk Pak Budi, kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau menolongnya, dan juga kami berdoa untuk hasil dari dia di Malaysia, kiranya hasilnya tidak menunjukkan sesuatu yang berbahaya. Kami tak lupa juga berdoa untuk Pak Asia, kesehatannya yang terganggu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dia agar dia dapat kembali sehat, agar dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga tak lupa berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh karena cuaca gelombang panas yang ekstrim. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami semua agar kami semua sehat, dapat melaksanakan tugas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Kami serahkan semua ini, kami berdoa dan bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Saya yakin percaya minggu kemarin kita juga sudah belajar dari perikop sebelumnya, yaitu dalam Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Di mana di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu hendak dijebak dengan pertanyaan yang mengenai hal sebagai warga negara. Nah, kita lihat di sini orang Farisi dan orang Herodian, mereka bermufakat jahat terhadap Tuhan Yesus dengan melontarkan sebuah pertanyaan, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Nah, orang Farisi dan orang Herodian itu mereka berpikir bahwa pertanyaan ini akan membuat Tuhan Yesus jatuh dan tak dapat menjawab. Sedangkan kita tahu di sini bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu dan Dia sudah menjawab dengan tepat sehingga orang-orang Herodian dan Farisi merasa takjub dan heran mendengarkan hikmat yang dari Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini mereka berkelompok untuk menjebak Yesus, sehingga kalau Yesus salah, maka mereka bisa menggunakan hal itu melaporkan kepada pemerintahan kerajaan Roma pada waktu itu, sehingga Yesus dapat ditangkap melalui alasan itu. Nah, kita lihat dua kelompok ini, siapakah mereka? Yang pertama itu adalah orang Farisi. Nah, orang Farisi kalau secara sederhana mereka adalah orang yang separatis. Mereka adalah orang yang memisahkan diri dari tradisi-tradisi yang bukan dari tradisi Yahudi. Kenapa? Karena pada zaman itu walaupun di tanah perjanjian itu dijajah oleh Roma, namun kebudayaan Yunani yang berkembang di sana. Oleh karena itu muncullah orang-orang Farisi, mereka mempertahankan adat istiadat sehingga tidak hilang atau tidak terpengaruh dengan kebudayaan orang Yunani. Nah, orang Farisi juga percaya, yang bagusnya itu mereka percaya kebangkitan. Namun mereka membuat aturan-aturan yang tidak termasuk dalam hukum Musa, untuk melindungi
hukum-hukum Musa. Itu dinamakan Talmud, ya. Kalau kita mau lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus, justru Talmud-Talmud ini ya yang membuat orang-orang Yahudi itu merasa tercekik, ya, merasa terbebani. Contohnya saja waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya, mereka bilang, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat, padahal nyawa itu lebih berharga. Nah, mereka yang membuat aturan seperti itu sebenarnya di kitab suci enggak ada ditulis bahwa tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, orang-orang Farisi ini ya, mereka begitu teliti dengan kitab suci sehingga mereka begitu terperinci. Maksudnya begini ya, kalau mereka ya misalnya memanen ya, biji gandum ya, mereka akan hitung itu persepuluhannya, hitungnya per biji. Jadi itu yang bikin itu yang peraturan yang mereka bikin, sehingga orang-orang itu merasa tercekik sebenarnya. Mereka hanya tahu teori tetapi tidak tahu praktek. Itu orang-orang Farisi secara singkat yang saya jelaskan ya. Kalau kita mau lebih jelas lagi, kita bisa mempelajari dari diktat tentang perjanjian baru. Ada backgroundnya, survei perjanjian baru. Nah, itu ada backgroundnya tentang orang Farisi, tentang orang Saduki. Kenapa mereka itu muncul? Padahal di perjanjian baru itu zaman Musa, zaman Raja Daud itu nggak ada. Kenapa di perjanjian baru ada orang-orang Farisi? Nah, itu latar belakang mereka ada ya, karena mereka mau mempertahankan tradisi. Yang kedua, kita lihat bahwa orang-orang Herodian. Siapakah mereka? Kalau kita mendengar sekilas, Herodian itu sangat hubungannya dekat dengan kata atau nama Herodes kan. Nah, orang-orang Herodian ini adalah partai politik dari orang Yahudi. Nah, mereka memihak kepada Herodes. Padahal kalau kita mau telusuri, Herodes itu sebenarnya bukan orang Yahudi. Mereka itu keturunan Edom. Ya, Edom itu adalah turunan dari Esau. Esau dan Yakub itu bersaudara. Jadi mereka sebenarnya bukan orang Yahudi, Herodes ini. Tetapi partai namanya politik ya. Ya, politik itu memang seperti itu. Ya, jadi partai politik orang Yahudi ini ya memihak kepada Herodes dan keturunannya. Mereka ya menganggap bahwa Herodes Agung itu adalah juru selamatnya. Karena mereka mau mengingini bahwa ya Herodes ya dapat menolong mereka keluar dari penjajahan dari kekaisaran Roma. Nah, itu sebenarnya maunya orang-orang Herodian. Nah, dan kedua kelompok ini ya sebenarnya bertolak belakang. Jadi kenapa mereka bisa bekerja sama? Karena punya satu visi, satu tujuan. Seperti sekarang lah, tahun depan kan tahun pemilu. Bisa jadi partai politik yang 5 tahun yang lalu berseberangan, bisa jadi mereka koalisi. Mereka mempunyai satu tujuan. Nah, inilah kehidupan politik pada zaman itu ya. Mereka beraliansi, bersekongkol ya, supaya mereka dengan pertanyaan ini ya, mereka bisa menjebak Yesus. Tetapi kalau kita lihat, mereka tidak berhasil. Karena Yesus tahu ya, pertanyaan itu sebenarnya bukan pertanyaan alamiah. Itu pertanyaan yang bersifat menjebak. Ya, menjebak sehingga kalau Yesus tidak menjawab, Yesus akan kena batunya. Nah, inilah politik ya, penuh dengan jebakan. Nah, sekarang kita lihat kalau di pasal 12 ayat 18 sampai 27, kita lihat di sini bahwa ada kelompok lain ya, yang bernama kelompok orang Saduki. Ya, mereka juga ya mau menyerang Yesus dengan suatu studi kasus. Jadi waktu tahun lalu saya ikut camp ya di
berbahasa Mandarin ya, mereka juga mengajukan studi kasus. Jadi masing-masing itu mengutarakan jawabannya. Nah, di sini studi kasus ini ya aneh atau unik, tidak ada seperti sekarang yang akan diajukan oleh orang-orang Saduki. Nah, kelompok ini ya terdiri dari pemimpin agama, para imam, ya, orang-orang pinter lah mereka itu, bukan orang yang tidak berpendidikan. Nah, mereka sangat bertolak belakang dengan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka ya sangat tidak mau menerima aturan-aturan tambahan atau Talmud dari orang-orang Farisi. Mereka tidak mau sama sekali. Dan juga mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Kebangkitan itu sudah diajarkan dari kitab Kejadian, itu sudah ada. Contohnya saja waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Kenapa Abraham yakin? Walaupun yakin dengan iman ya, dia bawa Ishak ke gunung untuk mengorbankan Ishak. Karena dia percaya, nah dalam kitab Ibrani mengatakan dia percaya bahwa Allah mampu membangkitkan seseorang walaupun dia sudah mati. Sebenarnya dalam kitab Taurat itu sudah ada mengenai kebangkitan. Nah, justru kalau kita lihat latar belakang orang Saduki ini, mereka sangat meyakini atau sangat memegang teguh ya 5 kitab Musa. Nah, makanya Tuhan Yesus pada waktu mereka mengajukan studi kasus ini, Tuhan bilang mereka sesat. Karena apa? Sebenarnya sudah ada tentang kebangkitan. Mereka tidak percaya. Mereka ini golongan orang-orang skeptis ya. Banyak tidak percayanya. Nah, jadi kita lihat di sini, tapi orang-orang Saduki ini berbeda. Mereka sangat terbuka dengan kebudayaan orang Yunani. Nah, ketiga kelompok ini kalau kita lihat mereka itu saling bertolak belakang, prinsipnya bertolak belakang. Tetapi kenapa mereka bisa bersatu? Nah, kalau kita mau baca dari kitab Mazmur, itu mengatakan bahwa Yesus itu dikepung oleh banteng-banteng basan. Artinya banteng-banteng yang kuat. Nah, inilah mereka aliansi-aliansi yang kuat. Terdiri dari orang-orang pandai, orang-orang berpengaruh di masyarakat orang Yahudi di situ. Mereka beraliansi untuk menyerang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus di sini kalau kita lihat, Tuhan Yesus dimusuhi itu bukan karena dia bersalah. Atau Tuhan Yesus dimusuhi karena dia berbuat salah. Tetapi Tuhan Yesus dimusuhi karena menyatakan kebenaran. Di Republik ini paling sering begitu ya. Orang namanya whistleblower itu ya, yang meniup peluit itu pasti yang dikambing hitamkan. Itu sudah biasa dari Republik ini. Makanya orang di Republik ini jarang mau berbuat baik. Kenapa? Kalau berbuat baik kena getahnya. Karena yang jahat lebih banyak. Nah ini, ya jadi Yesus itu dimusuhi karena memberitakan kebenaran. Ya, menegur orang-orang Farisi, menegur orang-orang Saduki, menegur pemimpin agama, dia dibenci sekali oleh mereka. Nah, kalau kita lihat sedikit sekali ya persentase. Kalau manusia itu sangat senang menerima kritikan. Sedikit sekali persentase. Tetapi dan sangat sedikit ya kalau orang mau menerima dengan lapang dada. Ya memang kalau kita salah ya kita salah, ngakuin salah. Ya. Enggak perlu kita beralasan membuat suatu asumsi bahwa kita ini benar. Jadi di sini mereka merasa pada waktu ditegur oleh Tuhan Yesus, mereka mencari pembenaran dan mereka bersengkokol, licik, mau membunuh. Nah, inilah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa iri hati, setelah itu ada pembunuhan. Mereka iri dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat famous, terkenal sekali, ya, menyembuhkan orang buta, yang memberi makan 5.000 orang, yang mengadakan mujizat yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka iri, dan sekarang iri menimbulkan niat untuk membunuh
Tuhan Yesus. Nah, sekarang orang-orang Saduki, orang-orang Farisi ya, mereka merasa itu mereka lebih tahu kitab suci. Jadi mereka kan sudah belajar nih, belajar kitab Perjanjian Lama. Maaf, kitab Taurat saja. Mereka sudah belajar. Dan juga karena orang Saduki itu memegang sangat berandaskan kitab Taurat, yang lain-lain dia nggak tidak mau tahu. Padahal kalau kita lihat kitab Ayub ya, kitab Mazmur, Ayub 19:25, Mazmur 16:10 itu sudah jelas menerangkan bahwa ada kebangkitan. Justru buah sulung kebangkitan adalah Tuhan Yesus yang mereka lawan. Mereka tetap tidak mau peduli ya. Mereka merasa sombong, mereka merasa mereka lebih tahu ya. Nah, mereka merasa tinggi hati. Kalau gembala sidang kita bilang SS itu sangat sombong. Kalau saya bilang STH itu sarjana tinggi hati. MTH makin tinggi hati. Nah, ya, jadi seperti itulah mereka tuh makin tinggi hati. Ya mereka nggak mau tahu ya. Nah, di sini ayat 19 dikatakan dikatakan bahwa orang Saduki ya sangat mendasarkan ajaran mereka dengan 5 kitab Musa. Padahal di Perjanjian Lama itu ada Tanak, bukan hanya Taurat, Nabiim, Ketubim, ya tidak lengkap. Ya, jadi mereka hanya memegang 5 kitab Musa dan mereka di sini mengutip dari kitab Ulangan, pasal 25 ayat 5 sampai 6. Kalau kita baca di perikop itu menjelaskan ya bahwa tentang perkawinan ipar. Saya tidak mau panjang lebar membahas perkawinan ipar ini karena intinya kita malam hari ini bukan tentang itu. Ya, yaitu tentang kebangkitan. Jadi saya tidak mau melenceng dari teks. Nah, di sini kita lihat di sini secara singkat bahwa perkawinan ipar itu sudah memang ditulis oleh Musa. Dan di sini ya, orang Saduki memberikan lagi satu studi kasus dengan Tuhan Yesus tentang Black Widow, janda hitam. Kalau kita yang sering nonton film Black Panther, ya Black Phantom segala macam ya, Black Cat. Tapi ini Black Widow. Apa itu? Janda hitam. Ya, jadi janda hitam. Nah, jadi kisah ini sebenarnya kisah yang dia ada-adakan. Kalau bahasa sekarang tuh ngadi-ngadi. Orang Saduki ini ngadi-ngadi ya. Kenapa? Tak ada sebenarnya kisah ini, tapi mereka mengada-adakan. Ya, jadi ayat 19 sampai 20 saya akan membacakan ya. Dikatakan di sini, guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jadi dia mengatasnamakan Musa karena mereka sangat mengagungkan Musa. Jadi jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan putra, ya, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Jadi kalau misalnya ada suami istri, ya, suaminya mati, tidak mempunyai keturunan istrinya, dan saudaranya laki-laki itu boleh mengawini dia sampai ya ada sampai dia menurunkan. Kalau tidak, perempuan itu harus ke pintu gerbang untuk minta ditebus. Ya, ini di kitab Perjanjian Lama ditulis dengan jelas. Contohlah Naomi, ya, dia minta tebus. Jadi kita lihat di sini bahwa ini tidak kasus yang tidak ada. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya keturunan ketujuh tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya mereka semuanya mati. Jelas-jelas mereka tidak percaya kebangkitan. Tapi kenapa mereka ungkit kebangkitan? Ini ya, kalau orang sudah niatnya udah nggak baik ya, segala macam muslihat dia pakai, kelicikan dia pakai. Mereka sudah jelas tidak percaya kebangkitan.
Nah, mereka menaikkan kebangkitan. Sebenarnya ada agenda khusus dari orang-orang Saduki ini, ya, dengan kasus palsu ini atau kasus Black Widow ini, supaya Yesus itu bingung, kok sampai ke-7, ya, tidak ada keturunan, apa nih penyebabnya nih, kok bisa nih, supaya Yesus itu bingung, dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Ini berhadapan dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Jadi mereka punya agenda pribadi untuk menjebak Yesus dengan cara licik, seolah-olah mereka percaya kebangkitan dan mengajukan kasus seperti ini. Jadi orang Saduki ini pun pandai tidak dia berpura-pura, ya, pura-pura, percayalah, nah, biar Yesus tuh jawab, ya, kena jebak ini, kita pura-pura percaya, ya. Itulah orang-orang Saduki. Nah, tanpa kita sadari pun kadang-kadang kita mengada-ngada, ya, untuk ada maksud kita sendiri. Nah, orang Saduki berkomplot dengan kelompok lainnya dengan satu tujuan, dengan gengnya dia menjebak Yesus. Nah, ayat 24 apa dikatakan di sini? Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sesat itu artinya dia seolah-olah paham, tetapi mereka tidak paham. Seolah-olah orang Saduki ini sudah belajar 5 kitab Taurat, seolah-olah mereka itu paham, tapi mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, itu yang sesat. Tidak tahu kebenaran, ya. Dan yang kedua sini, tidak mengerti kuasa Allah. Jadi di otak mereka itu, ya, hanya memikirkan bahwa orang sudah mati, nanti ada alam lain yang kehidupannya sama persis dengan alam sebelum dia mati. Jadi saya mencoba, ya, menyelami pikiran orang Saduki itu, kenapa dia mengatakan bahwa nanti siapa yang nikah dengan janda ini. Jadi mereka itu coba menghubungkan kehidupan sebelum kematian dengan setelah kematian. Mereka pikir persis sama. Contohnya lah, ya, orang-orang, khususnya orang Tionghoa, ya, mereka kirimlah paspor, kirim dompet, bahkan ada yang kirim mobil. Bahkan saya dilihat di media elektronik, mereka bakar mobil asli untuk dikirimkan kepada leluhur mereka. Nah, mereka pikir itu kehidupan itu sama setelah kematian. Berbeda sekali. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Mereka percaya Allah Maha Kuasa, tetapi mereka membatasi kekuasaan Allah dengan tidak percaya soal kebangkitan. Mereka percaya Allah Maha Kuasa, tapi mereka membatasi Allah dengan kuasa kebangkitannya. Allah kita itu mampu menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Kalau kita mau lihat Discovery Channel, ya, atau misalnya channel tentang National Geographic, ya, itu kalau kita lihat itu kita merasa, wah, luar biasa. Allah menciptakan sedemikian rupa, sedetail-detailnya alam semesta ini dengan teratur. Contohnya saja, saya sering mengajar anak-anak di SD Kristen Kalvari mengenai jarak antara matahari dan bumi. Simple saja, saya bilang anak-anak, ya, cahaya matahari sampai ke bumi itu kurang lebih 9 menit 10 detik. Kurang lebih seperti itu. Lalu saya bilang, anak-anak, coba kalian bayangkan, kalau matahari itu kalau matahari itu dekat dengan bumi, apa yang terjadi? Jadi sate, Pak, katanya. Betul. Bakar. Nah, kalau matahari lebih jauh daripada posisi yang sekarang, apa yang terjadi? Jadi es, Pak, kita. Mereka paham dah sekarang. Saya bilang Allah itu Maha Kuasa, Dia menempatkan posisi dari matahari, ya,
dan bumi itu sehingga matahari tidak membakar bumi dan bumi tidak membeku. Itu pekerjaan yang luar biasa yang tidak pernah kita selami, yang tak akan pernah kita selami. Bagaimana Allah berfirman dan semuanya itu terjadi sedetail-detailnya, ya. Jadi dan begitu banyak makhluk-makhluk hidup yang ada. Kalau kita lihat di National Geographic channelnya itu, waduh, luar biasa. Apalagi biota-biota laut yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, bahkan ada ikan yang bisa hidup tanpa air bertahun-tahun loh. Dia mengeluarkan lendir untuk menutupi tubuhnya. Itu saya pikir, ini dari mana ya? Dari mana dia bisa seperti itu? Ya karena Tuhan lah, bukan siapa-siapa lagi. Dan kita lihat di sini puncak ciptaannya adalah manusia yang dikotomi. Apa itu dikotomi? Kalau kita pelajari ya dalam ilmu tumbuhan, ya, itu berbiji belah. Artinya dua. Nah, di sini dikotomi di sini adalah manusia terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu tubuh yang kelihatan, fisik. Nah, yang kedua itu roh. Jadi kalau orang hidup itu berarti roh dengan tubuh itu masih nyatu. Sedangkan kalau orang mati itu berarti tubuh dan roh itu berpisah. Nah, di sini orang-orang Saduki tidak mengerti itu. Padahal di kitab Kejadian dengan sudah jelas ya dikatakan Allah menghembuskan nafas kepada tanah yang dibentuknya, jadilah manusia. Dan jelas-jelas di situ ada dua bagian, yaitu fisik dan roh. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti kebangkitan. Nah, dikatakan di sini, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi di sini dapat kita tarik kesimpulan, hidup seperti malaikat di surga artinya mereka tidak kawin, tidak mengawini. Artinya di sini mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhan, ya. Jadi saya sering melihat media-media yang mengatakan bahwa ya, kita di surga kita kewalahan. Apa kewalahannya? Menggauli istri kita katanya. Waduh, mesum sekali otaknya. Di surga ada kawin mengawinkan, ada bidadari yang melayani kita. Ya dikatakan kakinya itu bersinar seperti, wah pokoknya mereka itu, otak mereka itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau seksologi. Sangat menyedihkan sekali kalau ada di antara kita percaya dengan hal itu, bahwa nanti di surga kita akan juga kawin mengawinkan. Berarti masih ada dosa dong di surga kalau masih ada kawin mengawin. Nanti kan lahir anak, kan pasti kan? Berarti masih ada dosa. Karena kalau kita lihat proses pembuahannya saja sudah ada terjadi pembunuhan, berarti ada dosa di surga. Ah, inilah yang dikatakan bahwa orang Saduki ini sesat. Sesat, mereka tidak ngerti, ya. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa? Nah, Yesus sekarang membalikkan apa yang dari dasar mereka, karena mereka sangat mendasari kehidupan mereka dengan kitab Musa kan. Jadi tidakkah kamu baca ya dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, di Musa. Padahal kalau kita melihat di sini, waktu itu zaman Musa, Abraham, Ishak dan Yakub sudah nggak ada. Bagaimana Allah itu dapat mengatakan bahwa mereka adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Bukankah Allah kita adalah Allah dari orang yang hidup?
bukan orang yang mati. Nah, jadi begini, ya. Di satu sisi, di saat orang meninggal dunia seperti Abraham, Ishak, Yakub, jasadnya ya ada di bumi ini, tetapi rohnya masih hidup. Jadi tepat sekali yang tadi ayat hafalan Yohanes 12:25 dan Fotum tadi tepat sekali, ya, mengena sekali dengan firman Tuhan pada malam hari ini, mengatakan, ya, kalau percaya Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Rohnya masih hidup di sorga. Dan nanti pada saat Yesus datang kedua kali, ya, semua orang yang di bumi ini yang sudah mati akan dibangkitkan, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Jadi ada kebangkitan bahkan untuk orang yang tidak percaya. Jadi kebangkitan untuk orang yang tidak percaya ini adalah kebangkitan atau the second death, kematian kedua. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, mereka akan benar-benar, ya, dilemparkan ke danau api selama-lamanya. Berbeda dengan orang yang percaya Yesus. Makanya saya judul pada malam hari ini, kebangkitan untuk hidup yang kekal. Kita orang-orang percaya, kita percaya suatu hari kita akan bangkit. Nah, pada saat Yesus datang kedua kali, orang yang mati dalam Yesus, tubuhnya ini akan dibangkitkan dan disatukan dengan rohnya dan mempunyai tubuh mulia. Itu baru dinamakan manusia, manusia utuh. Karena kalau manusia utuh hanya roh saja, bukan. Tapi kalau hanya badi saja, tubuh saja, mayat. Jadi kalau manusia utuh itu harus ada roh dan tubuh. Nah, oleh karena itu pada Yesus datang kedua kali, dia akan menyatukan roh kita yang di sorga dan tubuh kita yang sudah mati disatukan kembali untuk mempunyai tubuh mulia menyongsong Yesus. Apa yang terjadi untuk orang-orang tidak percaya? Mereka akan dibangkitkan juga, disatukan dan akan menghadapi tahta pengadilan the great white throne, ya, tahta putih pengadilan yang besar, dan mereka akan dihukum. Jadi orang-orang Saduki di sini, ya, benar-benar sesat. Mereka tidak percaya akan kebangkitan, padahal dalam kitab suci, khususnya di Taurat, sudah, ya, secara tersirat dituliskan ada kebangkitan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini di mana kami sudah belajar tentang firman-Mu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka yang tidak percaya bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu benar-benar ada. Ya Tuhan, kami juga yakin dan percaya bahwa suatu hari kami, orang yang percaya Tuhan Yesus, jikalau kami sudah meninggal dunia atau dipanggil pulang Bapa di surga, kami juga akan dibangkitkan jasad kami, akan disatukan dengan roh kami, dan kami akan mempunyai tubuh yang mulia menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di angkasa. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan hidup yang begitu besar ini. Kami tahu bahwa di dunia ini begitu banyak permasalahan, begitu banyak sakit penyakit, khususnya untuk di saat ini kami mengalami kelemahan tubuh, ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, dan kami percaya bahwa kami nanti akan punya tubuh mulia, dan kemah ini adalah kemah sementara saja. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 64. Ini dunia Bapa, sesetianku setia. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, menggema. Ini dunia Bapa,
jantungku tenanglah. Pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasanya. Ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernafas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa, jantungku tak susahlah, umat semua memuji Dia, nyatakan tatanya. Untuk doa penutup, saya minta kesediaan Gembala Sidang. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian dengan doa penutup. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, Allah Bapa yang telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berterima kasih untuk kebaktian matahari terbenam yang telah Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Sekali lagi ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai korban hidup yang melaksanakan tugas yang Kau berikan pada kami. Di antara kami ada yang masih kecil, yang sudah sekolah, yang bekerja, dan yang menjadi ibu rumah tangga, bahkan yang melayani Engkau sepenuh waktu. Kiranya setiap hari kami mau selalu dapat berkomunikasi dengan Engkau melalui pembacaan firman dan menyampaikan doa kami dan pujian kami kepada Engkau. Pakailah kami ya Bapa sebagai saksi di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kerja kami, dimanapun kami berada, kami dapat menyampaikan kabar gembira tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang belum percaya pada Yesus. Ya Bapa, mohon Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, supaya kami dijauhkan dari segala mara bahaya dan yang jahat, dan Engkau senantiasa menuntun kami, sehingga kami memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudari, silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan